maka sedekah itu sebagiannya. Supaya dapat berkahnya. Kenapa? Tujuannya supaya jariah. Apa jariah itu? Ya mengalir sesuai dengan kebutuhan kita, gitu loh. Ojo bernafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, para santri Bait Al-Quran Nurus Sofa, baik yang hadir secara offline atau luring maupun yang hadir secara daring atau online. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Ada Nadifa dari kota Yunisara, ya. Ada Nadifa, seger jadinya kalau ada Nadifa itu. Ya, ada Putri, ya dari mana Nduk? Gondang Legi. Ada Empok Nur Mangzila dari Wajak. Betul ya? Kepanjen. Direct, yang dari Wajak ini Inaya, ya dari Wajak. Ada Umi Zahra, angkat tekuk dadanya, dari Osing, Banyuwangi. Kemudian ada Nurul Aula, Suhu Aula, dari NTB. Betul ya? Nah, Bima Syikta. Dan anak-anakku yang sedang ikut secara online, ada Novida, ketua pondok, ada Nadia, ya, ada Angie, ada Gus Saiful, ada Gus Nawafil, ada Gus Ali, dan lain-lain. Dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Al-yauma na'ti al-muhadharah Ar-Rabi'ah wa Sab'in, sahih 74 ya? 73 ya? Oh, Ats-Tsalisah wa Sab'in. Pada pertemuan yang ke-72 kita singgung, kita review kemarin, dan yang terakhir itu intinya saya menekankan kalian jangan sekali-kali ngeluh, karena ngeluh itu anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Itu ngeluh yang terutama itu akan menyebabkan hancurnya dunia ini. Maka kiamat pertama dunia ini dimulai dari ngeluh oleh Nuh yang sebenarnya bernama Farhan. Anak Nabi saja menjadi bencana baginya. Umatnya disapu habis gara-gara ngeluh. Tapi walaupun demikian, kamu harus pandai mengambil hikmah bahwa Nuh itu termasuk ulul azmi minar rusul, yaitu 5 nabi yang masuk ulul azmi. Namanya Farhan. Maka Nuhmu itu hilangkan Nuhmu, jadikan Farhan. Apa itu? Goyang-guyu, seneng-seneng, gembira, bahagia. Kalau kamu gembira, bahagia, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, beres urusan semuanya. Ya enggak? Kuncinya apa? Senangkan dirimu. Bagaimana menyenangkan diri itu? Temukan kenikmatan pada apa dan siapa saja. Dalam situasi yang tidak enak, kalau sabar belum menyelesaikan masalah, coba ditingkatkan syukur. Gimana caranya? Temukan nilai manfaat. Maka kamu akan bersyukur. Kalau kamu bersyukur, kamu akan senang. Kalau kamu senang, Allah bersama kita. Abu Bakar saja diingatkan oleh Nabi, ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan ngeluh loh. Kalau kamu ngeluh, Allah enggak bersama kita. Kalau kamu senang, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, pertolongan tiba.
Innallaha ma'ana. Kan Allah itu Maha Penolong, An-Nasir. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang ke-73. Ya, 73 itu Al-Muzammil ya. 74 Al-Muntatsir, 75 Al-Qiyamah dan seterusnya. Baiklah. Mungkin ada yang bertanya ya? Ada yang Izin bertanya, Bi, bagaimana menyikapi kebenaran? Misalnya ada yang memperbolehkan kunut, ada yang tidak membaca kunut. Ada yang memperbolehkan ziarah kubur, ada yang tidak memperbolehkan. Masing-masing itu mengklaim benar. Sedangkan menurut Buya Syakur mengatakan yaitu tidak boleh merasa diri benar, karena Nabi sendiri tidak pernah merasa paling benar. Dan bagaimana mensikapi kelompok-kelompok yang merasa benar tersebut. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana bersedekah yang tepat? Seperti Pak Ustadz Yusuf Mansur mengajak kita bersedekah, namun pada akhirnya habis-habisan hingga di media akhir-akhir marak disebutkan penipuan berkedok sedekah. Sekian. Pertanyaannya luar biasa ya. Yang pertama, menyikapi kebenaran atau klaim kebenaran masing-masing orang. Ada yang mengatakan kunut itu yang paling benar, yang tidak kunut paling benar. Terus sementara Buya Syakur mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi orang benar, ya gitu, jangan sampai kita merasa diri benar. Karena merasa diri benar itu tidak benar. Rasul sendiri tidak pernah merasa diri benar dan seterusnya. Nanti kita setel aja ya videonya. Terus yang kedua pertanyaan tentang Ustadz Yusuf Mansur ya, tentang sedekah ya. Sedekah yang tepat itu seperti apa? Apa harus habis-habisan? Ngelepasi yang dia punya, orang punyanya, orang nggak bawa uang, apa yang dibawa? Gelangnya dilepas. Apa yang dibawa? Pokoknya apapun yang bisa disedekahkan, sedekahkan dengan harapan supaya mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Baik, saya balik aja ya pertanyaannya ya. Saya jawab dari yang menanggapi Ustadz Yusuf Mansur. Mohon izin Ustadz, ini bukan berarti untuk membandingkan, tapi ikut urun rembuk bagaimana sedekah dan lain sebagainya supaya tepat. Mohon maaf Ustadz Yusuf Mansur ya, saya setel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Eva mau sedekah berapa? Nih. Menjadi orang yang beruntung Ustaz. Saya sedekah 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya semua. Alhamdulillah. Siapa yang alhamdulillah? Bukan yang dikasih, tapi yang mengasih. Siapa yang perlu? Apakah yang dikasih yang perlu? Kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya. Kemudian Buya Syakur ya, yang berikutnya nanti kita jawab satu persatu. Buya Syakur. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ba'd. Mohon izin saya mau dibuka masker ini biar bebas bicaranya. Mohon izin. Begini, saya ingin menyampaikannya flashback. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Nanti kesimpulannya seperti ini. Supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar,
Satu persyaratannya, jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Pesan beliau kepada umatnya, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah. Karena aku ini bertobat setiap hari 100 kali. Orang yang dijamin benar itu merasa banyak kesalahannya. Baik, kita jelaskan ya dari yang ditanyakan oleh saudara atau santri cantik menawan artis Baikun Nusa dari kota Yunisara Batu, saudari Nadifa ya. Nadifa itu hanya bersih. Nadif apa? An-nadhafah minal iman. Makanya orangnya ya bersih dan bersihan. Jangan hanya bersih diri tapi juga bersihan. Bersihan bukan berarti ngentek-ngentek loh ya. Lek mangan ngentek. Maksudnya bisa menjaga lingkungan tetap bersih. Baik. Bagaimana sedekah yang tepat? Apakah harus habis-habisan diberikan semuanya? Coba dibaca empok. Surat kedua ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Baiklah, kita satu dulu mungkin ya. Nanti untuk Buya Syakur mungkin besok ya. Enggak nutut waktunya ini. Ya, dulu pernah kita sampaikan tentang hakikat atau ontologis sedekah atau sodakoh. Lalu infak dan jariyah, ya toh. Saya mengulang sebentar. Sodakoh itu apa? Sodakoh itu sudah menjadi bahasa Indonesia persoalannya. Tapi kita harus tahu asal usul pengertian sodakoh ini berasal dari bahasa Arab. Sodakoh itu sidik. Apa sidik itu? Membenarkan. Apa yang dibenarkan itu? Imanmu. Maka iman itu bersifat sidik. Kamu berkerentek itu berniat ingin memberikan sesuatu. Ingin memberikan sesuatu baik senyuman maupun yang lainnya dan juga harta benda. Keinginan itu namanya sedekah, sodakoh. Keinginan itu namanya sodakoh. Lah apakah keinginanmu ini kau laksanakan apa tidak, kau amanahkan apa tidak, menjadi amanah bagi kamu apa tidak, apa mbok khianati, lah namanya infak. Kalau kamu amanai, sidikmu itu berlanjut menjadi amanah kamu tunaikan, maka pekerjaanmu dari sedekah, dari sodakoh itu disebut dengan infak. Infak secara bahasa artinya mengebor, bolongi atau melubangi. Melubangi gunung.
Maka kalau di Mekah itu ada nufuk. Apa nufuk itu? Terowongan, menerowong. Nah, coba kita lihat dalam surat tadi yang dibaca Lempok tadi, Empok Nur ya. Ya. Surat kedua ayat 261, 262, 263 sampai 264. Tapi intinya di 61 itu. Ini yang sering salah pasang itu loh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang sering salah paham kita. Karena salah paham, pahamnya menjadi salah, kan paham salah, prakteknya salah itu loh. Perumpamaan itu kan nggak sungguhan toh. Perumpamaan orang yang menginfakkan, mengebor, mengamanai sodakoh. Jadi sodakoh itu kalau sedekah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda ya. Perumpamaan orang yang berinfak, mengebor dalam rangka melaksanakan amanah sodakoh, wujudnya amanah, itu diumpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi. Ditanam kan? Satu biji padi itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 1000 mi'atu habbah. Berbuah 1000 padi. Berarti 700 kan? Minimal kamu akan dibalas 1000 menjadi 700.000. 1000 menjadi 700.000 alias dilipat gandakan. Tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang. Siapa orang itu? Man di sini isim mausul, orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Sebenarnya intinya di sini. Kalau 700 sedikit. Tapi kalau kamu benar-benar wusul kepada Allah, wusul itu apa? Menegakkan sholatmu, ya toh. Wusul sampai kepada Allah bersama Rasulullah, diantar oleh Rasulullah, maka tidak terhitung. Wallah yudha'ifu liman yasha'u. Yang dikehendaki oleh Allah itu siapa? Liman, bagi wong sing wusul. Isim mausul. Bagi orang bukan orang-orangan tapi orang beneran. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui siapa yang wusul dan tidak. Siapa yang wusul itu? Ya orang yang selalu tidak sambung hatinya dengan Rasulullah, diantar kepada Allah, itulah orang wusul. Orang yang kalau mendoakan orang lain itu tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Maka alim musri wa akhfa, mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'i solihati sallallahu ala Muhammad. Itu rahasianya itu. Nah, maka sedekah itu batin, amanahnya berupa infak. Nah, apa itu jariah? Jariah itu dampaknya. Apa dampaknya? Ya tergantung besar kecilnya kamu berinfak. Lek ngebor, melubangi seluas apa, selebar apa. Nah kalau lubanganmu kecil ya milinya atau ngalirnya jariahnya itir-itir kembali ke kamu ya. Ya toh? Tapi kalau banyak, ya semakin banyak. Tapi banyak ini, banyak atau sedikit, makanya sedekah itu harus amanah. Amanah itu harus tablek, jujur kan? Jujur pada dirimu, kowe duwe apa roh lho kowe? Tablek. Kudu cerdas. Kowe duwemu apa? Lek duwemu mek gur iki tok, ya aja dikabehno, kuwi jenenge bodoh. Sedekah itu sebagian. Kalau kamu nggak bawa uang, ya jangan. Uang perhiasan untuk hiasan kok kamu berikan, jangan itu. Punyanya hanya mobil ini. Sedekahkan, nanti dibalas 700 kali. Ini bodoh namanya. Bukan mobilnya yang disedekahkan, tapi hasil dari mobil. Kenapa? Kamu nggak jujur pada dirimu. Jujurlah. Yang tahu jujur siapa? Kamu kan? Kamu duwe apa? Apa yang kamu butuhkan? Maka cerdaslah, fatona, ya toh? Ojo bodoh. Sedekah berupa amanah, sidik, amanah, kudu tablek, jujur, kudu fatona. Sedekah, kudu diinfaki, infaknya, 700 kali. 700 kali 1000 1000 menjadi 700.000. 1000 menjadi 700.000 alias dilipat gandakan. 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 1000 menjadi 700.000 alias
akan berjariah, lah jariah itu sesuai dengan kebutuhanmu. Lelek kamu berharap lebih-lebih, ya toh misalnya saya tak bersedekah ini supaya dapat 700 kali. Ini namanya bernafsu. Tidak jujur itu. Berarti kamu hanya ingin kaya raya materi. Padahal yang disebut dengan wallahu yudha'ifu liman yasha itu bukan materinya, tapi berkahnya. Lah berkah itu bergantung kejujuran, bergantung amanah. Ya, lelek bormu bore kecil ya, mbok gawe bor punyanya bor kecil. Terus ngoyo kowe, misale alat bormu sakmene, terus mbok gawe ngebor sakmene, apa enggak cuklek tambahan? Ya enggak. Lelek kekuatan infakmu iku 20.000 lah kok kamu infak 100.000 lah utang kamu. Cuklek tambahan banjir itu jenenge. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan. Maka jariah itu sesuai dengan kebutuhan. Apa? Kudu jujur. Sik to, sampean niku perlune sak piro sih asline? Kebanjiran apa? Banyu lho jariah itu loh. Kan mek cukup gawe ngombe, cukup gawe adus, cukup gawe nyuci mobil, itu aja. Lah, lelek kamu ngebore kakean, mergo enggak cerdas. Wong kekuatan ngebor, kekuatan bormu, kekuatan infakmu untuk diamanahkan itu, infakmu, kekuatanmu, jujur kamu piro 100.000, ya 100.000. Ojo ngoyo-ngoyo. Lek tak ngoyo aja 100.000 soalnya balasannya kayak nafsu janjian. Enggak cerdas namanya. Terbawa oleh anak. Nanti yang terjadi bukannya kamu dapat jariah, tapi malah banjir. Banjir dengan jariah beda. Kebanjiran enak enggak? Air yang mengalir di sungai itu jadi rezeki bagi kita untuk menyuburkan tanah. Tapi lek banjir, ya rusak kabeh, tanaman pun jadi rusak. Kamu berinfak kalau enggak cerdas, yang didasari oleh kejujuran, terbawa oleh hawa nafsu, bukannya membawa balasan yang baik dan berkah, malah bangkrut. Nah, ngerti enggak? Mari sedekah, itu 5 juta. Ya loh. Ini masih ada itu kan, padahal iki pemberian suaminya, kenang-kenangan, dadekno suamine ngresah, gitu, ngeluh. Wong kowe tak eman-eman kok mbok kekno aku kenangan. Dadek ngresah to? Banjir Nabi Nuh, ya enggak? Kenapa? Ngebormu ke kambuhan. Bore kecil, ngoyo, akhirnya golek pinjaman bor. Payah kamu jadinya. Lah, ngerti enggak? Maka, boleh enggak bersedekah? Enggak boleh. Bersedekah ala Pak Ustadz Yusuf Mansur, saya katakan tidak boleh itu. Itu namanya tidak jujur dan tidak amanah, serta tidak fatonah. Maka sedekah itu sebagiannya, supaya dapat berkahnya. Kenapa? Tujuannya supaya jariah. Apa jariah itu? Ya mengalir sesuai dengan kebutuhan kita, gitu loh. Ojo bernafsu. Kebutuhanmu apa sih terhadap air itu? Misalnya loh, kecuali kamu mau mendirikan PDAM misalnya. Beda lagi tuh. Ben aku ben oleh banjir mari ngono, lek oleh dhek akeh, bayarasan iku ono akeh. Mari ngono, lah iku engke sesuk tak utang-utangno terus tak anakno iso bahaya kuwi. Nah ya, ngono lho. Hati-hati. Harta berkah dan harta tidak berkah. Supaya berkah gimana? Sedekahmu diinfakkan secara jujur dan fatonah. Sedekahmu diamanai, wujudnya infak. Sedekah niat dalam hati sidik, iman kan? Wujudnya amanah ditunaikan kan? Apa wujudnya? Infak, membolongi dengan memberikan sebagian harta. Sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bisa wa mimma razaqnahum yang sholat itu, yang sholatnya benar. Alif lam mim. Iman sekarang itu. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitabmu itu tidak ada keraguan, dia jujur apa adanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kalau kamu taati. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun kan sifat iman kan? Sidik berarti. Wa yuqimunas shalah, dan tegak salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wong sing salate bener iku lek sedekah wa mimma apa? Enggak entek-entekan. Lek kamu sedekah entek-entekan berarti salatmu enggak bener atau kamu mendustai salatmu. Paham ini? Maka saya katakan, maka kamu jangan hanya terbawa hawa nafsumu, kendalikan hawa nafsumu itu. Apa itu? Ingin mendapatkan yang lebih-lebih, balasan lebih-lebih, tapi enggak cerdas.
Awas hati-hati. Antara nafsu dengan roh itu mirip-mirip lho ya. Ketoke sedekah ning hawa nafsu. Antara air dengan whisky itu mirip lho ya. Bedanya dirasa. Tidak hanya mirip, air whisky dengan air putih sama kan? Bentuknya cair kan? Warnanya sama. Ditaruh di gelas bentuknya sama. Dituang di piring sama. Ya toh? Bedanya di rasa. Lek air whisky memabukkan, bikin tidak tenang. Lek air putih menyegarkan. Ya toh? Berkah kan? Hati-hati. Lek imanmu, lek fatona, lek tablek, lek amanah, lek sidikmu, itu iman, rasanya tenang. Ya toh? Enggak kesusu-susu, enggak hawa nafsu. Enak. Tapi lek hawa nafsumu, bingung. Celak oleh akeh, cendang oleh akeh, mulai oleh. Mari ngono pus, apa? Pus iku. Meong apa? Kadung tek-entekan, mulih diseneni bojone, gegeran, bojone ngamuk atau ya apa ngenuh akhirnya. Lah ngenuh gak jadi farhan. Apa ngenuh itu? Sambat. Apa sambat itu? Ngeluh. Apa ngeluh itu? Jadi males, banjir, bencana. Paham ya? Makanya lek sedekah kudu. Lek sedekah kudu sidik iku kudu amanah. Wujudnya apa? Infak. Apa itu? Wa mimma. Sebagian, ojo kabeh. Duwemu pira jujur, duwemu pira kudu tablek. Duwemu pira kudu sing jujur. Enggak duwe dhuwit lho enggak jujur kuwi jenenge. Ya lho. Duwe pira? Dhuwitku mek anu tapi gawe iki ya aja dhisik. Iki gawe jagakno beasiswa ya kok biasa. Ini uang beasiswa gawe bayar SPP. Aja di. Oh, yang jujur kamu. Ono sisane iki. Sisa 500 sih. Itu ku bakso didik enggak apa-apa. Aja dientekno kabeh. Ya toh, sisa 500 tuku bakso 2000, utang 1500 kowe ya. Wa mimma razaqnahum yang sing jujur, terus sing cerdas. Gimana cerdas itu? Tepat sasaran. Kemana kita bersedekah itu? Innamas shadaqat lil fuqara, kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nek Pak Yusuf enggak butuh loh. Napa mbok kei? Salahmu dhewe kowe enggak cerdas. Siapa yang butuh itu? Ya kiai-kiai sing kere-kere melarat-melarat kan akeh. Tandane piye? Wal masakin, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Tenang enggak jaluk-jaluk. Tenang, masakin tuh tenang. Sakinah, tenang. Wong sing butuh iki enggak njaluk. Lelek wong njaluk-njaluk berarti aslinya Pak Yusuf enggak butuh. Makanya bilangnya begini. Ini bukan untuk saya, alhamdulillah untuk situ. Saya enggak butuh karena saya sudah kaya raya. Ini ngono asline iku. Wong ki lek butuh enggak njaluk, tenang. Wong ki lek butuh fuqara enggak njaluk, tenang. Kalau ada kiai enggak ono kiai enggak butuh. Kiai duwe utang akeh kok akeh. Mendelok. Ning enggak njaluk ngono. Ya njaluk itu dengan cara ya apa no? Jaluk itu ora kok jual narget ngono enggak diwehi alhamdulillah. Enggak masalah ya toh. Wong kabeh hakikate Gusti Allah ya toh. Lek pancen Gusti Allah gerakne wong iki mesti dikeki. Ya toh. Mama kemarin dapat uang dari mana, Mah? Enggak pernah aku minta kepada orang itu. Pak Abah Waryo ya dari Bekasi. Ya aku memang posting. Aku memang posting apa? Beli rumah ini harganya 1,5 M. Mintanya sampai sekarang kita baru nyicil 200 juta. Tak umumkan bagi yang anu. Dan aku nggak berharap Allah yang ngasih. Ada yang ngasih kemarin. Ada Pak Waryo, ada siapa lagi? Dari siapa? Pak Sutrisno. Teman Abi waktu haji tahun 2004. Apa Sutrisno terus apa berapa ya? Ya, banyak lah. Banyak. Ya wes. Yang lain mau ikut monggo, nggak ikut nggak masalah. Saya percaya Allah. Kalau Allah menggerakkan pasti jalan. Hakikatnya, saya tidak bukan untuk saya kok itu, untuk semua ya. Dan uang 200 itu murni uang mama. Uang 200 juta uang kita. Kita belum mampu bayar langsung karena barusan bayar yang sana 1,2. Ya rodok-rodok. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu belum dipakai. Ini yang dicicil malah dipakai. Lah coba. Allah itu begitu karpe piye kan nggak ngerti kita. Ini yang belum lunas, tambah santrinya banyak ya. Berdatangan. Hari ini mau datang lagi ya? Sabtu ya?
Ahad ya. Tapi walaupun banyak kita batasi loh. Yang di sana baru di tempatnya sekarang udah pergi lagi karena masa pasca belum kepake yang sana. Padahal sana udah lunas. Yang sini bertati-tati. Alhamdulillah innama shadaqat lil fuqara. Itu surat At-Taubah ayat 60, betul enggak? Innama shadaqat lil fuqara wal masakin. Surat At-Taubah itu surat ke-9. Ayatnya 60, coba dilihat. Sudah ketemu? At-Taubah surat ke-9 ya? Surat ke-9 ayat 60, betul ya? Innama shadaqat lil fuqara. Sedekah itu harus tepat sasaran, makan yang cerdas. Siapa dia? Lil fuqara, untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk pengemis-pengemis. Siapa yang membutuhkan? Tandane wong butuh itu enggak njaluk-njaluk. Lek wong njaluk-njaluk berarti enggak butuh asline. Lek ana wong njaluk jauh kei. Kecuali njaluke ya apa ngono. Kecuali njaluk ya apa? Lek njaluke ya njaluke mengingatkan, enggak narget kan kita juga minta, tapi ya barangkali barang sungai, batu-batu apalagi gitu ya. Barang sungai kan ada batunya, barang laut ada ikannya. Barangkali andai kata umpama misalnya yaitu ialah merdeka. Itu ya wis lah pokok ngono lah. Ngono ya ngono ning ora ngono. Terus berikutnya wal amilina 'alaiha. Duduk amil zakat itu dalam konsepsi tasawuf, wal amilina 'alaiha itu orang yang konsisten dengan ketenangan dan walaupun butuh mendesak tetap tenang, enggak minta-minta kayak kere ngono. Golek minta-minta ya kowe kuwatire gaya awake dhewe. Lek aku sampe njaluk-njaluk ngono, cocok njaluk-njaluk engko mbok gawe tuku es krim kok. Wah. Tapi lek gak minta-minta tenang iku, lek tenang iku mutmainnah kuwi dari malah njaluk-njaluk berarti amarah engko digawe sembarangan. Terus berikutnya wal muallafati qulubuhum. Orang yang hatinya lunak, yaitu tanda orang tenang itu konsisten dengan ketenangan, itu hatinya lunak, kasih sayang. Enggak ngotot-ngotot, kon enggak nguwai, awas lo hati-hati lo, kena cilaka lo, enggak mualaf itu. Ya loh. Wa firiqab dan seterusnya ya. Ada 8 kan itu. Dalam konsepsi tasawuf beda dengan fikih. Ya kalau fikih itu kan orang enggak punya makan. Kalau konsep orang yang butuh, kiai-kiai akeh sing butuh yo, tapi enggak njalukan. Nek kiai njalukan aja dikai. Nah, lek kiai kok ana kiai kok njualan aja dikai. Tapi nek kiai enggak njalukan, upama njaluk nek kiai kan modele kinayah ya. Glibet ngono. Badhe sowan kula padahal. Tapi ora ngono asline silaturahim, ya. Carane piye teh supaya oleh dhuwit akeh iku? Ya ngeboro ta. Apa ngebor itu? Infaqah. Ning ya jake akeh. Supaya milih itu gimana? Ya sedekah. Kalau saya bersedekah kepada empok, saya nggak akan berharap pada empok. Oleh titik. Nah aku bersedekah misalnya 1.000 yang empok. Paling empok wae aku ya 1.000 pembalasan namanya. Aku berharap sama Allah biar Allah menyuruh seseorang sing sugih oleh 100 juta atau 1 miliar. Misalnya ngono loh. Ngono. Gusti, nggak apa-apa kamu berdagang sama Allah. Kalau gak ada hutang nih, nglunasi untuk Baitul Quran. Kita kan duit kita tak borkan ke putri misalnya. Namun gak usah lewu Gusti. Tapi penjana joli 5 miliar. Oh no, ya ora apa-apa Gusti Allah. Sing akeh pisan. Nah, mesti dikai. Pasti diberi. Allah itu la yukhliful mi'ad. Ning ya aja terlalu. Ngono ya ngono ning aja ngono. 5 miliar Gusti. Mesti dikai. Hanya saja Allah itu tahu kapan memberikannya, saat seperti apa. Kalau tidak diberikan kepada kamu langsung, akan diberikan kepada anak-anakmu. Kalau enggak begitu, buyut-buyutmu. Kalau enggak begitu, menjadi tambahan kebaikanmu di akhirat. Tidak ada sesuatu yang kita berikan itu enggak ada balasan. Pasti dibalas. Asalkan cerdas, bukan hawa nafsu. Asalkan sedekah sidik itu amanah. Amanah itu kudu jujur itu tuh cerdas. Yang sing jujur siapa sih? Makanya sedekah model Yusuf Mansur itu enggak boleh. Kamu jangan ya. Itu enggak boleh. Kiai ngono enggak boleh. Abi enggak akan begitu. Oh jaluk enggak boleh itu.
Kene lepas ini, bajumu lepas, anmu lepas. Oh iku jenenge ngorot iku, Nggak boleh. Jadi itu ya mohon maaf ya, aku terus terang aja, nggak setuju itu, nggak boleh. Sing setuju, oh, bukan berarti saya ngelarang ya, tapi santriku dan saya sendiri, saya tidak akan begitu. Saya pun tidak akan melakukan itu karena khawatir itu nanti nafsu. Khawatir dorongan jahatku, ya. Oh ngene kudu-kudu ya umur kan nggak suwe to, Nduk, ya toh. Usia kita itu nggak lama. Ngono ya ngono aja ngono, ya toh. Ya wis. Kamu yang harus sabar, ya. Kamu kan belum ngrasakne urip. Belum begitulah. Nek abi udah ya wis krasa ngono lek cedhek iku ngono lho. Wong apa kate urip 30 tahun kan ya nggak mungkin. Kira-kira sisa yang akan datang kan lebih sedikit daripada yang sudah dilalui kan. Tapi 55 ya. Kira-kira apa 50 lagi kan nggak mungkin. Alias finish-nya itu sudah dekat itu loh. Nah, tapi ingat, jasad semakin tua, hubud dunia ini tambah nemen. Ya toh? Jasad tambah tua, rohani tambah ya beda ya. Jasad tambah tua, tambah lemes. Keinginan hawa nafsu tambah gendeng. Apa itu? Wong lanang contohnya, wong lanang. Aku dulu waktu masih usia 15 tahun ini biasa. Ini wis tuwek ini tambah nemen. Makanya banyak kakek-kakek itu yang sampai mama pernah mau jadi korban itu oleh kakek-kakek yang sudah tua bangka, ya karena kekayaannya. Keinginannya tambah nemen sementara jasadnya semakin rusak. Walaupun sudah nggak kuat apa-apa, sih kepengen ngono loh, Donya juga ngono, kepengen harta benda. Lek iso anakku, putuku aja sampai luwe mangan dunia. Padahal anakmu, cucumu, sono sing jatah Gusti Allah bukan kamu, ya. Ya aku nggak mikir anakku ya apa, Allah yang maha kaya, ya toh. Iyalah mangga. Sak piro sih? Aku kis, ya toh. Nah, kabeh kudu ngono lah. Ingat, semakin tua jasad, nafsu tambah besar. Sementara jasad semakin tua, semakin renta dan semakin lemah. Nafsu semakin kuat. Roh semakin tajam. Makanya wong lek tua itu rasanya semakin tajam. Kok aku, makanya ibu sampean, ibu, aku ngerasakno putri kok gak enak. Misalnya putri rada susah, menyetrum nang ibumu. Iya. Kok kamu rada susah, ibumu moro ada sesuatu moro telepon. Misalnya kemarin Asabella ya, Asabella nggak bisa dihubungi sehari aja, orang tuanya udah telepon Abi, telepon WA. Ini si Bella, si Asa ya panggilannya. Pak, Asabella mohon maaf, saya mulai pagi kok HP-nya mati. Nah, untunglah ada izin ya loh, ada izin sehingga Abi tahu. Oh iya Bapak, dia ada acara IPPNO dan selama kegiatan HP dikumpulkan. Sudah tenang dia? Nah ya loh. Coba, waduh. Kok nggak ada izin pemberitahuan, gimana ini? Nah, berat kan? Makanya kamu harus kasih tahu ke mama. Kemana kamu pergi, untuk apa, mama bisa ngawasi dan kamu bertanggung jawab. Jujurlah. Nek kegiatan, nek ketemu ya ketemu, nggak apa-apa. Mama aku tak ngafe karo ya. Teman apa ngono. Yo, jok suwe-suwe yo, ndang mulai lek wis mari. Ngono bertanggung jawablah. Ya toh, kan kamu sudah gede. Cukup ya? Berapa menit? 40. Wah, tawan. Jadi tidak boleh itu model Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur mohon maaf. Kalau bisa jangan gitu. Kok wani ngandani Ustadz Yusuf? Ya bagiku ngono nggak oleh jaluk-jaluk. Kenapa? Qur'annya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tanda sholatmu benar. Nah, sholat benar itu tanda imanmu benar, alias kamu mengikuti iman sehingga kamu menjadi sholat, sehingga kamu infak mimma, tidak seluruhnya, nggak ente-entean, alias tidak terbawa oleh hawa nafsu, tetap dipimpin oleh iman, tetap dikendalikan oleh sholatmu. Sholatmu itu apa sih? Sholatmu itu sambungmu pada Rasulullah. Sambung pada Rasulullah oleh karena didorong oleh iman, sifat sidikmu, amanah, tablek, fatonahmu itu menyambungkan dirimu pada Rasulullah, wujudnya sholat. Nah, lek sambung pada Rasulullah wujudnya sholat, maka kamu ajaran Rasulullah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak yunfiquna jami'an enggak, ente-entean enggak.
supaya tidak habis sedekah bukannya dapat balasan yang baik, tapi habis sedekah menjadi al-bangkrutu wal ngrutu wal nangisu wal tukaranu, terus jadi bencanau banjiru entek-entek anu ya baru wis ngono. Mergo apa? Mergo enggak fatonau, enggak cerdasu, mergo enggak jujuru, karena tidak amanau, mergo menanggapi sedekahnya sidiknya tidak tepat. Nah, makanya perlu ketepatan, tidak hanya benar tapi harus tepat. Cukup saya kira kita akhiri. Sebelum berdoa kita yel-yel dulu. Sebelum nyanyi ya, nanti habis nyanyi ada doa. Anti ngeluh santri Nusa, Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa, Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. happy today santri Nusa, Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma. Witi kita Witi kita, sugih ati suge ati, sugih arto. suge arto. Allahumma Allahumma, jinem jitu. sinem citu. Allahumma Allahumma, hamu hamku hamu hamku, paham ilmu paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma Allahumma, amin aman. amin aman. Allahumma Allahumma, iman imun. iman imun. Allahumma Allahumma, walik grembyang balik grembyang. jos pleng Jos pleng, jos pleng jos pleng, jos pleng. jos pleng. Nyanyi silakan. Wahid itsnain thalatha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratim min hadza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali Ya badratim min hadza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali wa bika istanarul kaunu ya alamal huda wa bika istanarul kaunu ya alamal huda bin nuri wal in'ami wal ifdali Ya badratim min hadza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ulaka maqali. Arhamna bitarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna natsluhu 'alal nahwi alladhi yurdika anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farriq bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wa atliq bihi alsinatana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka wa li auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa tullabina wa talibatina
wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsira halalan thayyiba mubaraka wasi'a min ghairi ta'abin wala haulin minna wa minhum ya'ti min kullin nawahi warzuqna wa iyyahum hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa aqlan aqila wa fikran musyriqa wa sirran dha'iqa wa fahman la'iqa wa nafsan mutma'innah wa jawarihan li ta'atika layyinah wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tayyib, nakhtatim muhadaratana al-yawm biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kegiatan kampus ya hari ini ya? Enggak, libur kan? Oh, libur total ya. Ini sudah mulai pemrograman KRS. KRS tanggal 26. 26 ya. Oh ya, yang itu tanda konsultasi itu ya. Nanti diingatkan ya.